tubuh ini, tubuh fisik, itu setidaknya kumpulan dari 50 triliun sel. Banyak nggak? Banyak, Bu. Jadi ibu-ibu kalau kemana-mana tuh nggak sendirian, ini bareng 50 triliun sel. Sel yang paling dalam itu namanya atom. Jadi kita ini sekumpulan atom bukan? Jadi ibu-ibu mau ngelihat siapapun, ingat baik-baik, sekumpulan atom, sekumpulan atom, sekumpulan atom. Makanya kalau dalam bahasa Al-Baqarah, ini saya ngegampangin aja. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Allah adalah energi yang memadat menjadi materi-materi yang membentuk atom. Berarti yang kita hadapi, yang kita lihat semuanya atom nggak kira-kira? Apa yang bukan atom dalam bentuk ini? Ini atom nggak? Ini isinya atom bukan? Iya tuh Bu. Ini? Itu? Ini. Jadi kemana saja kita melihat, kita hanya melihat secara tampakan kita nggak beda jauh dan semuanya nggak ada yang lebih baik, lebih buruk. Mau pohon, mau kucing, mau kita, semuanya atom. Berarti ibu-ibu kalau ngelihat ada orang A, ada orang B, ingat-ingat dulu, oh sekumpulan atom, udah gitu. Kenapa coba kita perlu ngerti ini? Saat ibu-ibu cuma ngelihat sekumpulan atom, di situ kita akan mengurangi nilai, menjelekkan dan menilai. Mau yang di depan tukang beca, mau yang di depan tukang bakso, mau yang di depan jenderal, semuanya sekumpulan atom. Jangan-jangan kita menghormati jenderalnya, pangkatnya, kita merendahkan statusnya. Betul nggak Bu? Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan di pertama, mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam dan juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Lagi happy nggak? Kalau nggak happy susah belajar ya. Jadi yang bikin gak happy-nya ditinggalin di luar dulu. Jadi kita memang hadir utuh di sini untuk belajar, gembira. Itu formula yang terbaik untuk mau belajar tuh kitanya perlu gembira dan perlu happy. Makanya biar sedikit lebih gembira dan happy, boleh tepuk tangan Ibu-ibu. Mantap. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sebentar. Kita ini bisa hadir ke sini kan sababiah ibu bapak kita, gitu ya. Jadi kita hening sejenak untuk mendoakan ibu bapak kita. Kita berfatihah untuk ibu bapak kita. Ibu bapak kita sebagai manusia biasa yang pasti punya salah, mari kita maafkan dan mari kita lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita bermunajat pagi hari ini agar sama-sama dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan hikmah. Yang tidak terlalu sibuk. Al-Fatihah. Amin. Kita sadari dulu, kenapa orang hari ini susah bahagia, susah tenang batinnya, karena hidup hanya mengulang-ulang kebiasaan. Oke? Saya selalu ulang-ulang gini, Bu, maaf ya. Ini saya neliti udah 14 tahun di kita gitu, di Indonesia. Maaf nih. Bu, orang tuh ada yang kelihatan religius banget, dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, subhanallah gitu. Dikit-dikit. Ternyata setelah dicek lebih dalam lagi, orang-orang yang kelihatan religius yang selalu menggunakan kata-kata thayyibah, manggil nama Allahnya sering banget, itu rata-rata latah, Bu. Iya, bukan sadar gitu. Jadi kagetnya biar religius dikit, astagfirullah gitu. Padahal kaget aja sih gitu. Oke? Sehingga kata-kata yang muncul bukan datang dari kesadaran, tapi datang dari kebiasaan. Sampai sini oke? Sampai sini oke?
Oke, nah sekarang pertanyaan saya yang berikutnya, itulah kenapa kalau saya pinjam dari tradisi tasawuf ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa yang mengenal nafsnya, dia mengenal robnya. Berarti sekarang saya tanya, kalau pengen mengenal Allah gimana caranya? Ih, diam gini. Man arafah nafsah faqad arafah robbah. Kita pakai terjemahan umum aja dulu ya, nanti kita dalemin sedikit. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, Robnya, penciptanya. Jadi sekarang saya tanya, Bu, saya mau nanya gini, kira-kira nyembah dulu kenal dulu? Hah? Ya, makanya sholat nomor 2, bener nggak? Iya, nomor 1 syahadat atuh, jangan diganti-ganti. Betul? Sholat itu disuruh apa kita? Sekarang saya tanya, syarat mutlak mengingat apa? Contoh-contoh. Ibu bisa ingat sesuatu misalnya, aduh kangen nih sama si Jack. Udah pernah ketemu belum? Belum. Aneh nggak? Aneh. Bisa nggak mengingat sesuatu yang belum pernah jumpa? Bisa nggak? Nah, sekarang saya tanya, ketika di surat 20 ayat 14 ada kata-kata innani anallah, aku ini adalah Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bagaimana mau mengingat kalau belum berjumpa, kalau belum mengenal? Betul? Jadi Bu punten nih ya, hari ini banyak orang yang ngomong Allahu Akbar tapi nggak kenal sama Allah, Bu. Cuman menyebut namanya tapi nggak ngerti esensi apa yang disebutkan. Kenapa? Tidak mengenal. Kenapa? Syahadatnya basa-basi gitu. Syahadatnya di mulut gitu. Cuman formalitas ketika ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi nggak ada rasanya gitu. Oke? Padahal saat kita bersyahadat, aku sedang bersaksi. Berarti kalau aku sedang bersaksi, menyaksikan nggak? Udah menyaksikan Allah belum? Ih. Ayo, dah ya. Bu, saya mau nanya-nanya dulu boleh ya? Supaya nanti tahu enaknya bahasannya di mana gitu. Berikutnya, Bu, Allah itu goib nggak? Goib? Oke. Sifat Allah nomor 1 apa? Wujud. Baru Nih ya, dari awal tadi saya nanya, ibu mikir dulu baru jawab atau bunyi dulu baru mikir? Yang mana, sok? Betul ya? Ini yang jangan-jangan asal bunyi, asal bunyi, asal bunyi, asal bunyi, tapi tidak ada kontemplasi gitu. Sekarang kita balik nih sedikit. Kita belajar kontemplasi sebelum menjawab. Setuju? Bu, kita pemanasan dulu boleh ya? Boleh, kita pemanasan dulu lah, pelan-pelan. Karena nanti pengennya, harapannya, apa yang kita pelajari hari ini bukan hafal, tahu, tapi teraplikasi gitu. Betul? Kalau supaya teraplikasi syaratnya apa? Ngerti. Nggak ngerti mah nggak bisa diaplikasiin, Bu. Betul nggak? Berarti pengertian perlu nggak? Makanya kenapa kita marah? Alasannya salah satu yang paling basic cuma satu aja. Aku tidak mengerti. Maka aku memilih marah daripada aku mengerti. Jadi kalau ibu-ibu banyak marah, berarti ibu-ibu kurang ngerti. Ibu nggak ada urusan sama bodoh sih, nggak ada. Tapi jangan-jangan tidak mau meningkatkan pengertian. Setuju? Berarti marah, tidak tenang, batinnya chaos terus, pokoknya hidupnya nggak damai, pasti kekurangan pengertian. Sekarang saya tanya, apa yang membuat kekurangan pengertian? Kekurangan pengetahuan. Jadi orang yang pengetahuannya minim, hidupnya cenderung lebih tidak tenang. Oke?
Nah kadang-kadang sekarang orang lupa sama pengetahuan, anaknya lagi gimana-gimana, langsung ngomongnya, kayaknya kamu kurang iman deh. Ke iman ngomongnya. Padahal kurang pengetahuan. Udah sholat yang banyak, jelas-jelas hatinya lagi nggak nyaman, pengetahuannya yang kurang. Ini pokoknya shortcutnya, sholat, tahajud, sholat, udah perbanyak. Padahal besoknya mau ujian, tahajud rajin tapi nggak belajar, nggak naik kelas, Bu. Betul nggak? Betul nggak? Oke, koma lagi. Berarti semua konteks yang namanya ketenangan batin, ujung pangkalnya adalah pengetahuan tentang dirimu. Saat aku kekurangan pengetahuan tentang diri, pasti kita nggak akan tenang batinnya. Oke, Bu? Oke? Oh, ini udah mulai diam-diam, ini kayaknya udah mulai masuk nih. Oh ya, sip, bagus. Sip. Nah, saya jadi mau balik lagi. Man arafah nafsah, faqad arafah robah. Siapa yang mengenal, pasti mengenal. Jadi pertanyaannya supaya kenal Allah gimana caranya? Oke, Bu? Sip. Sok, saya mau kasih satu pertanyaan lagi, baru kita mulai. Boleh? Boleh. Ibu-ibu dengerin pertanyaannya. Saya kasih waktu sedetik buat menjawab. Berapa? Sedetik. Cepat banget nggak? Kenapa coba harus cepat banget? Kalau orang jawabannya agak lama, cenderung mikir. Kalau orang mikir berarti rada-rada bohong gitu kira-kira. Iya, jujur itu nggak perlu alasan, bener nggak? Makanya waktunya 1 detik. Sip? Siap? Siap ya? Pertanyaan saya ini akan bertanya siapa, berarti ini jawabannya nanti subjek. Subjek. Siapa? Jadi begitu nanti saya sebut, dalam hati aja, nggak usah diteriakin, dalam hati aja. Ya nggak usah diteriakin, nggak usah nanti ribut ya, di dalam hati. Tapi berapa detik? 1 detik. Siap? Siap? Dah. Pertanyaannya. Begitu saya cetek langsung jawab ya. Ya, ini saya ulang-ulang nih supaya jawabannya jujur. Siap, Bu? Konsentrasi. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup ibu-ibu? Jawab. Dah. Ya. Ada yang jawab orang tua? Oh, bagus. Atau orang tua dipisah ibu bapak ada? Ada. Ada yang jawab anaknya? Ada. Ada yang jawab cucunya? Ada. Ada yang jawab pasangannya? Ya emang rata-rata banyak yang enggak sih, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Itu biasanya pasangan di ujung-ujung ya. Tapi ada yang jawab dirinya sendiri nggak? Nah. Yang jawab dirinya sendiri itu rata-rata cuman sekitar 18%. Jadi begitu ada pertanyaan, siapa yang paling berharga? Yang dipikir langsung anak, ibu, bapak, cucu, itu. Betul? Berarti kalau orang yang tadi ketika saya tanya siapa yang paling berharga dalam dirinya yang disebutin orang lain, tipikal orang itu kurang menyayangi dirinya sendiri. Betul nggak? Yang jangan-jangan selama ini kita berusaha menyayangi orang, ngurus orang, sampai terlalu sibuk ngurus orang, ini nggak pernah diurus nih. Yang akhirnya apa? Faktor luar jauh lebih penting daripada faktor di dalam. Oke, ibu-ibu, sip ya. Berarti kalau kita mau masuk kepada ketenangan batin, kira-kira keluar atau ke dalam? Ke dalam. Karena jangan-jangan selama ini yang paling tidak aku kenal adalah diriku sendiri. Kenapa? Terlalu sibuk mikirin orang, menilai orang, rese sama orang lain. Udah gitu aja. Betul nggak? Ibu tahu nggak tipikal orang Indonesia itu senang banget menasihati orang, Bu. Orangnya nggak minta diceramahin aja.
Terus depannya pakai kata-kata sekedar mengingatkan. Ih, nyebelin banget. Orangnya nggak minta juga. Betul nggak? Tetangganya yang nggak sholat, aku yang pusing. Tetangganya nggak pakai kerudung, aku yang puyeng. Padahal hidup-hidup orang, betul nggak? Berarti ketika kita bicara dalam konteks kalau kehidupan orang lain lebih primer dan lebih penting dari hidupku, ibu-ibu siap-siap nggak akan pernah tenang aja batinnya. Oke? Aduh, diam-diam gini, ini oke ini. Oke? Sip? Jadi nomor 1 saya langsung mau gas aja nih. Kalau jiwa dan batin pengen lebih tenang, gak usah rese sama orang lain, udah gitu aja. Betul? Bu, saya mau nanya, ada gak orang yang sholatnya rajin tapi rese sama urusan orang? Jangan banyak, gak enak, ada aja ada. Kok teriak banyaknya kayak ada orangnya sih di sini banyak gitu ya? Oh nggak ada, ya di tempat lain ini mbak ya. Mangga ibu, mangga. Paham maksud saya? Oke, dapat ya? Dapat ya? Jadi saya ingin menggarisbawahi betapa pentingnya mengenal diri. Bu maaf ya, ini banyak orang yang hidupnya udah 60, 70, 80 tapi nggak kenal-kenal banget sama dirinya loh. Iya. Kenapa? Faktor luarnya tuh lebih penting banget gitu. Nah sekarang karena kita mau mengenal diri, kita meniti ke dalam diri. Oke? Contoh, kita mulai ya. Mulai. Ini papan tulisnya kecil banget, nggak usah nggak apa-apa ya. Nah, soalnya nulis di sini nggak kelihatan. Oke. Tapi mudah-mudahan ini bisa flow. Bu, saya nggak pengen cepet-cepet beres, step by step, tapi paham dan bisa diaplikasikan. Setuju? Karena kata kuncinya aplikasi. Ibu mau catatannya tebal, nggak dikerjain, nggak akan berubah aja. Ya, ingat perubahan bukan datang dari pengetahuan yang bertambah, tapi pengetahuan yang diamalkan. Jadi mending tahu satu ayat yang diamalkan daripada tahu puluhan ratusan ayat tapi jadi debat mulu gitu. Oke? Sip? Oke. Yuk kita mulai. Gini Bu. Kalau kita bicara dalam konteks ketenangan, ketenangan itu tidak pernah terjadi di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Setuju? Oke. Berarti pertanyaannya, aku perlu mengerti aku ini bagiannya ada apa aja sih? Karena kalau aku nggak ngerti aku ini bagiannya apa aja, aku nanti nggak paham mana aku yang bagian luar, mana aku yang bagian dalam, mana aku yang menentukan kebahagiaan dan ketenangan, dan seterusnya gitu. Saya kasih contoh. Saya bagi dua aja Bu, simpelnya bagi dua. Ada aku yang tertampak fisik, dan ada aku yang tidak tertampak secara batin. Oke? Sekarang saya tanya, kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali ke Allah, yang kembali yang mana kira-kira? Yang fisik atau yang non fisik? Yang fisik atau yang batin? Maka kalau kata leluhur Sunda, orang yang meninggal terjadi dua fase yang gak bisa lepas. Mulih kajati, mulang ke asal. Ini kan dikit-dikit kalau ada di WhatsApp, mulih kajati mulang ke asal. Apa maksudnya? Tos we gitu. Gitu Bu, nggak ngerti ya sih. Apa maksudnya gitu? Ya pokoknya orang gitu ikutin gitu. Artinya apa? Fisik kembali ke asalnya tanah, anggap aja begitu. Tapi esensi kembali ke sumbernya gitu. Oke? Nah, sekarang kita kenalan dulu sama diri Bu. Di kalimat awal tadi, kalimatnya adalah man arafah nafsah. Di situ ada kata-kata nafs. Punten nih. Ini kan pasti sering ngaji lah ya ibu-ibu ya. Di surat 29 ayat 57 itu ada kalimat gini. Kullu nafsin zaik. Oh, mantap ya. Ibu-ibu pengajian mah apal aja pasti ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Di terminologi tadi ngomongin maut pakai kata-kata nafs atau jasad? Nafs. Berarti ketika bicara kullu nafsin ini lagi ngomongin tentang nafs. Sampai sini oke?
Oke. Nafsu itu apa? Nafsu itu apa? Oke, gini. Ibu-ibu, handphone ini benda baik, benda buruk. Nah, mulai ini asbun lagi. Ini barusan udah oke nih. Ulang. Ya. Coba lepaskan menjawab dengan kebiasaan. Begitu ada tanya, diam dulu. Nah, baru jawab ya. Yang diam kelamaan ketiduran. Handphone ini benda baik, benda buruk? Hah? Ya, ganti. Gelas, benda baik, benda buruk? Atau buruk? Ini kalau gelas saya lempar ke orang yang saya benci ini, buah, jadi baik atau buruk? Jadi gelas baik buruk? Nah, mulai nih. Ya, oke. Berarti si gelas ini mau jadi baik, mau jadi buruk ditentukan sama gelasnya nggak? Enggak. Jadi gelas ini baik atau buruk? Enggak, netral. Ya sih di pertanyaannya kan, ya memang semua yang salah pertanyaannya memang ya. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi ini netral atau baik atau buruk? Kursi, papan tulis, podium. Apa yang tidak netral di luar diri kita? Kok diri kita? Apa yang tidak netral di luar diri kita? Gak ada. Hujan, panas, sip. Paham? Jadi yang di luar diri kita semua netral. Dan yang membuat itu tidak netral bukan yang di luarnya. Nah, gitu. Jelas? Contoh, ibu-ibu sering ketemu orang nyebelin nggak? Iya, jawabannya tuh jujur bagus Bu ya, jujur ya. Bagus. Ya, jujur. Sering gitu ya. Sekarang saya tanya, ibu kenapa sama si A bisa sebel, sama si B bisa suka? Kenapa? Padahal si A sama si B baik atau buruk? Netral. Tapi apa Bu? Buruknya lebih. Nah, sekarang saya tanya, saat dia jadi buruk berarti yang membuat dia buruk siapa? Nah, jadi kalau ibu ngomong buruknya menonjol berarti keburukan di dalam yang menonjol gitu. Paham nggak ini? Bu, kita belajar simpel-simpel dulu boleh ya? Iya, kita yang simpel-simpel aja tapi teraplikasi gitu. Sekarang saya tanya, punten. Ibu-ibu, secara faktor tampakan ini, muka kita, bahan bakunya sama nggak? Sama Bu. Ibu ngelihat orang ada kuping nggak? Ada mata nggak? Ada hidung? Ada, semuanya punya kuping, punya mata, punya hidung. Secara tampakan, tampilan, semuanya nggak ada yang beda. Betul nggak? Saya dalemin dikit lagi. Bahan baku fisik kita, ibu kita ngerti ya, tubuh ini, tubuh fisik, itu setidaknya kumpulan dari 50 triliun sel. Banyak nggak? Banyak Bu. Jadi ibu-ibu kalau kemana-mana tuh nggak sendirian, ini bareng 50 triliun sel loh. Paham? Oke, sekarang saya tanya. Sel yang paling dalam itu namanya atom. Jadi kita ini sekumpulan atom bukan? Jadi ibu-ibu mau ngelihat siapapun ingat baik-baik sekumpulan atom. Bener nggak?
Makanya kalau dalam bahasa Al-Baqarah, ini saya ngegampangin aja. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Allah adalah energi yang memadat menjadi materi-materi yang membentuk atom. Berarti yang kita hadapi, yang kita lihat semuanya atom nggak kira-kira? Apa yang bukan atom dalam bentuk ini? Ini atom nggak? Ini isinya atom bukan? Iya tuh Bu. Ini? Itu? Ini. Jadi kemana saja kita melihat, kita hanya melihat secara tampakan kita nggak beda jauh dan semuanya nggak ada yang lebih baik, lebih buruk. Mau pohon, mau kucing, mau kita, semuanya atom. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu-ibu kalau ngelihat ada orang A, ada orang B, ingat-ingat dulu. Oh, sekumpulan atom, udah gitu. Paham? Paham? Kenapa coba kita perlu ngerti ini? Saat ibu-ibu cuma ngelihat sekumpulan atom, di situ kita akan mengurangi nilai, menjelekkan dan menilai. Mau yang di depan tukang beca, mau yang di depan tukang bakso, mau yang di depan jenderal, semuanya sekumpulan atom. Jangan-jangan kita menghormati jenderalnya, pangkatnya, kita merendahkan statusnya. Betul nggak Bu? Nah gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oh ini pakai bahasa-bahasa ceramah ya. Di hadapan Allah semuanya sama. Bener nggak? Iya. Karena semua yang kita lihat sekumpulan. Tapi benar, ini sekumpulan atom yang nyebelin, ini enggak gitu. Betul nggak? Nah sekarang saya tanya, yang membuat dia menyebalkan atau tidak, sekumpulan atom ini bukan? Mulai. Yang memberikan nilai, yang memberikan makna, yang memberikan segala sesuatu yang netral ini siapa? Aku. Betul? Berarti kalau ibu-ibu ngelihat orang yang nyebelin, si orang ini sebetulnya sekumpulan atom yang netral nggak? Tapi aku memaknai dia menyebalkan. Betul? Berarti yang membuat nilai dia menyebalkan siapa? Jadi yang nyebelin siapa? Iya bener nggak ini? Betul nggak? Sekarang saya tanya, yang di luar bisa diberesin nggak? Bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Berarti kata kuncinya membuat dia tidak menyebalkan atau membuat aku tidak merasa menyebalkan. Mana yang lebih mudah? Aku. Oke? Nah ibu-ibu, orang yang batinnya tidak tenang adalah orang yang terus-menerus ingin merubah orang lain sesuai dengan keinginanku. Dah. Bener nggak? Oke? Jadi yang membuat batin tidak tenang siapa? Awas nyalahin orang, apalagi nyalahin karena setan selalu mengganggu. Lah setan disalahin. Oke ibu-ibu, dapat? Jadi akarnya ada di mana? Nah, dari tadi ibu ngomong aku, benar? Aku tuh yang mana? Ya yang mana? Ini mah dada. Atom. Ayo. Gini. Ya, gini. Nih. Sebelum si gelas ini saya beli, maka antara saya dan gelas terpisah, benar? Benar? Oke. Setelah saya beli, jadi milikku. Jadi apa? Milikku. Berarti aku memiliki gelas, maka gelas jadi milikku-nya di situ tuh yang mana? Ya yang mana diri sendiri itu? Sekarang saya tanya, kalau ibu ngomong itu adalah pikiranku, betul? Betul?
Berarti kalau ada pikiranku, masih ada ku-nya nggak? Siapa ku-nya ini? Iya tahu aku, bener sih. Ulang ya, ulang. Gelas ini aku bukan. Gelas ini aku bukan, tapi milikku. Bisa aku miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Paham? Paham? Dompet ini aku bukan. Kok iya? Bukan atuh. Jelas, tapi dompet milikku. Oke? Nah, tadi ada yang jawab pikiran. Pikiran aku bukan. Pikiran aku bukan. Bukan, pikiran milikku. Makanya disebut pikiranku. Jadi pikiran aku bukan. Jadi aku yang mana? Pusing nggak? Nah udah. Bu, saya rada ngajak mikir boleh ya? Daripada didongengin mulu nggak berubah, Bu. Ceramah dongeng mulu gitu. Oke? Sekarang kita pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Setidaknya ada bagian luar yang namanya jasad. Saya balik lagi. Si gelas ini baik atau buruk? Mantap. Ini kalau sama yang pinter-pinter enak belajarnya ya. Mantap. Yang membuat tidak netral berarti tangan saya bukan? Tangan baik buruk? Netral, kan tadi netral semuanya. Lihat. Tangan ini netral. Jadi mau gelas, mau tangan, mau di luar ini semua, berarti yang membuat tidak netral apanya? Yang membuat tidak netral ternyata bukan jasadnya, bukan fisiknya, tapi batinnya. Jelas? Berarti sekarang saya tanya, Bu, punten ya. Kalau saya cuman punya gelas, saya hanya bisa memberi apa? Kok air sih? Ganti apa ya nih? Kalau ya udah ini ada airnya boleh lah. Kalau saya cuman punya ini nih botol air, cuman punya ini, saya bisa ngasih apa? Botol air kan nggak punya apa-apa lagi. Oke? Kalau saya cuman punya gelas, cuman bisa ngasih apa? Jadi kalau orang di dalamnya cuman punya kebencian, hanya itu yang dia bisa kasih sama orang lain. Paham nggak? Jadi ibu-ibu kalau ada ngelihat orang yang nyinyir, nyebelin, nggak apa-apa. Emang itu yang dia punya, mau gimana? Oke nggak ini? Karena kita nggak mungkin memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Jadi kalau orang cuma punya dendam, dia dendam terus ke kita, orang itu yang dia punya kok. Ngapain kita jadi ikut pusing? Bukan diabaikan sih. Beda-beda, Bu. Beda-beda. Iya. Nanti ngerti. Oke? Bu punten ya, saya dari tadi muter-muter nanya-nanya ini supaya apa? Supaya ngerti dulu semua apa yang terjadi di luar itu semuanya datang dari dalam. Oke? Sip? Masuk. Ibu-ibu, bagian terlihat kita dan bagian tidak terlihat kita, mana yang lebih banyak? Yang kelihatan sama yang gak kelihatan, mana yang lebih banyak? Pikiran kelihatan gak? Emosi, memori, sikap hati, niat, jantung, otak, paru-paru. Ibu kelihatan paru-paru?
Hah? Emang ibu kalau ada temennya, ih paru-parunya lucu deh, masa gitu sih? Wah ini belum sarapan sih ya. Bukannya kita salah bahasan deh ya. Paham ya? Berarti yang tidak terlihat jauh lebih banyak daripada yang kelihatan. Nah saya kasih analogi nih. Yang kelihatan itu 1%, yang nggak kelihatan itu 99. Jadi kalau ibu ngelihat siapapun jangan cepat-cepat menilai. Kenapa? Banyak yang aku nggak tahu. Betul nggak? Aku nggak tahu perasaannya, aku nggak tahu niatnya, aku nggak tahu pikirannya. Jadi saat kita semakin cepat menilai, udah pasti batinnya nggak tenang aja udah. Ngelihat dikit, ih, gitu. Ngelihat, ih, gitu. Menilai. Bu sekarang saya nanya, waktu menilai sadar nggak? Enggak, udah pasti. Ih, si ibu ya, kerudungnya kuning, bajunya merah, bawahnya hijau. Ini stopan mau kemana? Ya gitu bu, ya ini lampu merah nih kayaknya, komen mulu. Bu sekarang saya tanya, komen-komen banyak yang spontan, yang dipikirin, atau komen-komen banyak yang keluar secara spontan atau banyak yang dipikirin? Kira-kira ibu-ibu dalam keseharian lebih banyak komennya atau lebih banyak sadarnya? Banyak komen yang tidak disadari. Jelas? Nah, yang kelihatan namanya zohir. Berarti zohirnya berapa persen? Mantap. Yang nggak kelihatan namanya goib. Makanya di Al-Baqarah awal alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fi. Zalikal bu kitab itu apa sih? Oh buku. Ya kitab itu apa? Kitab itu pengetahuan. Ibu kalau beli buku, pengen bukunya, pengen isi bukunya. Jadi yang penting bukunya atau isinya? Berarti kalau kita punya kitab, dapat pengetahuan. Jadi zalikal kitab bukan ngomongin bukunya, bukan. Pengetahuan. Maka kalau Quran disimpan terus di rak paling atas, jadi nggak tahu pengetahuannya. Paham? Oke ini? Berarti ketika zalikal kitabul la raiba fi, pengetahuan itu dalam konteks tidak ada keraguan bagi orang-orang yang takwa. Berarti pengetahuan gak ragu-ragu kalau udah diamalkan gak kira-kira? Yes. Jadi kalau tanpa mengamalkan, tanpa mengalami, kita gak akan pernah mendapatkan bersaksi gitu loh Bu. Nah, siapa yang bisa menjadi orang yang takwa? Yu'minuna bil goib, yang beriman kepada yang goib. Yang beriman maksudnya apa? Oh percaya, percaya mah yakin. Iman itu satu, punya pengetahuan, dua, punya kesadaran. Itu baru beriman. Oke? Berarti orang yang takwa, nanti kita ngerti ya, takwa ini nanti ujung-ujungnya adalah jiwa-jiwa yang tenang itu orang yang takwa. Contoh. Ibu-ibu sering doa gini nggak? Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah, gitu? Ya? Sekarang saya tanya, husnul khotimah itu di atasnya di ujungnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku, gitu. Ada syaratnya. Sekarang pengen husnul khotimah, berarti kata kuncinya jadilah orang yang takwa. Pertanyaan, takwa urusannya sama baju sama perilaku? Takwa urusannya sama identitas atau sama nilai? Maka orang yang tampakannya seperti religius Islam banget belum tentu Islami. Betul nggak? Sip. Berarti tampakan, ibu maaf, sekarang musim filter. Bener nggak? Jadi diharapkan ibu-ibu jangan percaya-percaya amat sama
profil picture WA temennya, udah. Karena bisa jadi pakai filter. Kalau filter itu yang sesungguhnya, yang tidak sesungguhnya. Kira-kira kalau mau masang foto, enak yang pakai yang filter, enak yang enggak? Iya, berarti kalau kita masang sesuatu yang tidak sesungguhnya, banyak ketidaktenangan batin. Kenapa? Pengen tertampak seperti itu. Betul nggak? Oke? Oke. Jadi, kesimpulannya, simpel ya. Ibu-ibu, ini saya lagi ngomong sama yang 99% enggak kelihatan. Namanya apa tadi? Go. Jadi ibu-ibu termasuk makhluk apa? Iya. Jadi jangan cepat menilai. Begitu ngelihat, tenang. 99% aku nggak tahu. Daripada aku cepat-cepat menilai, mendingan aku mencari tahu untuk membuat aku lebih tahu. Bu, menilai orang gampang banget nggak? Gampang. Karena penilaian itu semuanya datang dari mana? Dari dalam. Oke? Oke ini Bu? Nah, sekarang saya mau bagi lagi. Ulang ya. Ulang. Jadi bagian luar namanya apa? Jasad. Zohir. Oke? Masuk ke dalam, masuk ke bagian batin. Dalam bahasa Arab namanya nafs. Nafs dikasih bahasa dalam bahasa kita disebut jiwa. Oke? Oke, nah pertanyaan. Punten. Berarti gelas ini akan menjadi baik atau buruk tergantung tangan saya atau tergantung jiwa saya? Mantap. Berarti perilaku seseorang mau mulai ucapan, mau mulai tindakan, mau mulai postingan, bermula dari mana? Berarti tubuh fisik dan semua apa yang keluar dari sini adalah cerminan jiwamu. Jelas Bu? Oke? Berarti kalau tangan saya pengen lebih baik, yang diberesin apanya? Jiwanya. Berarti kalau omongan saya pengen lebih baik, yang diberesin apanya? Jiwa. Saat jiwa tidak semakin baik, perilaku pasti nggak akan membaik. Setuju? Ah, saya mau nanya kalau gitu. Ibu-ibu waktu sholat, kira-kira sholat itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Enggak, ini mas saya nanya pengalaman ibu-ibu. Ibu-ibu waktu sholat lebih memikirkan faktor jasadnya atau jiwanya? Ah, yang benar. Ah, yang benar ah. Sok, saya mau nanya, ada nggak yang gini? Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ada nggak yang gitu? Berarti jasadnya sholat, jiwanya enggak. Betul? Betul nggak? Berarti jangan-jangan kita sibuk sama gerakan, tapi pertumbuhan jiwanya nggak peduli. Betul nggak? Makanya orang tua hari ini banyak banget yang nanya ke anak atau ke cucunya, "Nah, udah sholat belum?" Betul nggak? Tapi jarang yang nanya, "Nah, hari ini kamu bahagia nggak? Hari ini perasaan kamu gimana? Hari ini jiwanya gimana? Hari ini kamu memaafkan orang nggak? Hari ini kamu menolong nggak?" Itu rada nggak dipikirin, Bu. Yang penting sholat. Betul nggak? Contoh, ibu-ibu sholat itu kira-kira jembatan atau titik sampai? Ih, diam gini. Kenapa Allah nyuruh kita sholat, Bu? Iya, sebagai jembatan, benar. Kenapa? Kenapa aku minum supaya hausnya hilang, betul? Kenapa aku sholat supaya apa? Nah, di surat 29 ayat 45 ada kalimat gini.
Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah inna sholata tanha anil. Tahu ayat itu, Bu? Tahu. Ngerti nggak? Berarti kalau tahu baru di wilayah jasad, Bu, nih belum meresap ke dalam jiwa. Contoh. Ibu-ibu maaf ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu goals dari sholat kita. Kejinya turun, munkarnya turun. Betul? Sekarang saya tanya, ngegosip keji nggak? Keji nggak? Berarti kalau ada orang sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, berarti sholatnya sadar apa mabuk? Betul? Berarti kalau habis sholat tetap nyinyir, habis sholat tetap pelit, habis sholat tetap korupsi, sadar atau mabuk? Maka disebut fawailul lil musaf. Celakalah orang yang sholat. Kenapa? Cuman raganya yang gerak tapi jiwanya nggak terhubung. Betul nggak, Bu? Sementara sekarang yang diributin urusan yang kelihatan terus. Berapa persen tadi? Sok sekarang yang ribut. Kunut nggak kunut, ribut. Atahiyat gini ribut. Betul nggak? Lagi sholat bareng Allahu Akbar, ngeliat temennya, rukunya kurang. Selesai, mas sekedar mengingatkan, tadi ruku kurang 2 derajat. Ih, rese banget. Betul nggak? Yang bobotnya 1% jasmani ya, tapi berantemnya 99%. Urusan jiwa, skip. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Karena mindset kita sekarang yang penting rajin begini, yang penting ke masjidnya oke, top. Bu, emang orang yang datang sering ke masjid pasti takwa nggak kira-kira? Ya belum tentu, siapa tahu mau nyolong sendal, benar nggak? Nggak tahu. Iya rajinnya ke masjid gitu. Betul nggak? Berarti semua ritual yang kita lakukan dalam tradisi Islam, kata kuncinya adalah membuat jiwa ini pada posisi puncak yang disebut nanti yang namanya mutmainah, tenang. Bu maaf ya, ini mah riset saya, Bu. Orang lagi sholat bukan makin tenang loh, jadi ingat masakan, jadi ingat jemuran gitu loh, Bu. Betul nggak? Berarti selama ini jangan-jangan sholat belum dipakai bener gitu. Oke? Oke? Jadi sekarang saya tanya, yang menentukan orang ini berbuat baik atau berbuat buruk, jasadnya atau jiwanya? Karena jasad hanyalah dalam tanda petik dia memantulkan jiwamu gitu. Jadi Bu punten ya, sholat hanya jasad tanpa jiwa, namanya senam. Benar nggak? Berarti orang Allah Akbar, Assalamualaikum. Ini mah lagi olahraga. Nanti Ramadan, puasa tanpa jiwa namanya diet. Oke? Umroh haji tanpa jiwa namanya wisata. Kenapa? Jiwanya tidak semakin tenang. Oke, Bu? Sip? Nah, rumus yang kedua. Tadi ingat nomor 1 apa, Bu? Gak usah rese sama orang lain. Tuh nomor 1. Itu yang ngebuat jiwa kita tenang tuh gak banyak ngurusin orang. Itu nomor 1. Ya. Nanti sebenarnya bukan EGP bagus, tapi intinya menerima. Dah. Pokoknya belajar untuk gak rese sama orang lain, itu cikal bakal ketenangan jiwamu. Udah gitu aja. Jadi Bu maaf ya, kalau orang jiwanya jarang tenang, kira-kira ngapain aja dia tiap hari? Ngurusin orang lain. Galau, bener. Sip ya. Ini kan Gen Z ini kan sering galau nih sekarang ya. Ini kan ibu-ibu Gen Z, bener nggak? Sip, yang kedua. Sip ya. Yuk, kita mulai mengenali mekanisme kita.
Jadi ada yang namanya jiwa. Sekarang saya tanya Bu, maaf ya, kita bisa berpisah dari jiwa kita nggak? Bisa. Gak bisa. Sekarang saya tanya lagi, jiwa itu isinya apa aja Bu? Roh. 3. Jiwa isinya adalah emosi, perasaan, dan pikiran. Dah, 3 itu. Emosi, perasaan, dan pikiran. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Pikiran, perasaan, emosi itu selalu bergejolak dalam sehari-hari. Selalu apa Bu? Berarti yang membuat tidak nyaman dalam hidup itu bukan siapa yang datang, tapi gejolak yang di dalam. Ibu pernah mikir gini nggak? Ada orang nyebelin, ngeganggu. Pernah nggak? Bisa nggak melihat orang yang menyebalkan sebagai pengganggu hidup kita? Bisa nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang ini menyebalkan kita anggap pengganggu, kita pergi aman nggak? Tapi kenyataannya? Contoh. Ibu pernah nggak diomongin orang nggak cocok, sakit hati? Pernah nggak? Nah, sekarang saya tanya. Orang ini ngomongin kita sekali, kita jadi sakit hati. Tapi kita muter-muter di pikiran diulang-ulang ribuan kali. Lebih sakit? Siapa yang lebih jahat? Nah. Betul nggak? Orang ini ngomong, kamu ya gini, udah sekali loh. Tapi masuk ke jiwa kita, muter-muter di pikiran kita, masuk ke perasaan kita, nempel di emosi kita, hidup selama-lamanya di dalam jiwa kita. Orangnya udah nggak ada, sakit hatinya masih ada, bener nggak? Nah, jadi yang mengganggu siapa sebenarnya? Jangan kita buang, ngajak-ngajak saya, aku gitu. Paham? Bu, maaf ya. Semua orang bisa menghindari orang lain, tapi tidak pernah bisa menghindari pikirannya sendiri. Benar nggak? Jadi yang mengganggu dalam hidup bukan orang lain, tapi pikiranmu. Betul nggak? Ibu benci sama orang. Kadang ya, si orang ini tempelin ke rudalnya Elon Musk tuh, suruh ke Mars. Orangnya udah nggak ada, bencinya masih ada nggak? Masih. Berarti yang mengganggu itu sebenarnya orangnya atau perasaannya? Berarti yang mengganggu itu sebetulnya kondisinya atau pikirannya? Dan itu semua ada di luar atau di dalam? Maka orang yang tidak menyembuhkan dirinya nggak akan bisa disembuhkan sama siapapun. Paham Bu? Sip ya. Berarti selama ini kita berantem sama siapa? Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi. Kalau tiga-tiganya nggak diberesin, ibu-ibu nggak akan memiliki batin yang tenang. Oke? Jadi sholat 5 waktu suruh ngapain sih kita? Supaya pikiran, perasaan, emosi tenang. Makanya nanti zuhur, Allahu Akbar, tenang. Me time. Allahu Akbar. Bu, yang membuat pikiran, perasaan, emosi nggak tenang apa coba? Ya oke. Apa penyebab pikiran, perasaan, emosi, trigger pikiran, perasaan, emosi nggak tenang apa coba? Tidak sesuai dengan kehendaknya. Oke, apa lagi? Bukan informasi. Betul nggak? Informasi masuk melalui apa? Pendengaran, penglihatan, diproses oleh fuad pikiran, lidah ngomong, tangan posting, kaki jalan, semuanya bergerak. Betul nggak?
Berarti Bu, kalau kita batinnya pengen lebih tenang, pilih-pilihlah apa yang masuk ke telinga kita. Difilter. Ibu jangan semua didengar, jangan semua dibaca. Filter. Maksudnya, contoh, ibu kalau pesan GoFood, GoSend, pakai Gojek, si yang nganter Gojeknya dimasukin ke kamar utama nggak? Kenapa? Buat apa? Betul nggak? Jadi kira-kira mana informasi yang perlu di luar pagar, simpan di situ. Yang perlu masuk ke halaman, simpan di situ. Yang perlu masuk ke ruang makan, simpan di situ. Yang perlu masuk ke ruang utama, simpan. Nggak usah semuanya dimasukin ke ruang utama gitu loh Bu. Ini dikit-dikit baper, kenapa masuk ke sini? Tapi ibu-ibu maaf ya, mau nggak mau, suka nggak suka, apa yang kita alami dalam jiwa kita itu adalah kebiasaan yang sudah diulang-ulang dari lahir. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, ibu-ibu 98% dikontrol oleh kebiasaannya. Dan maaf Bu, ya ini fakta. Lepas usia 40 tahun merubah kebiasaan susah banget. Lo kan ini mah 30-an lah ya. Jadi makin tua makin susah berubah. Oke? Tapi bukan nggak bisa, bukan. Karena kita udah bareng sama kita udah bareng sama program kebiasaan itu seumur hidup. Sudah jadi ibu-ibu kalau nggak ngerubah program dirinya, mau pengajian kemana-mana nggak akan berubah aja udah. Berarti siapa yang bisa membuat kita tenang? Siapa yang bisa membuat kita damai? Jangan menyimpan remote control happiness kita di orang lain, mau pasangan, mau anak, siap-siap kecewa, udah gitu. Kenapa? Iya, nomor 2. Milikilah filter. Contoh. Bu, kita bisa ngelawan jiwa kita nggak? Nggak bisa, tapi jangan fokus. Contoh, ibu masih suka nonton sinetron nggak ya? Nggak, bagus. Tapi suka nonton YouTube? Oke, kalau nonton YouTube suka ada iklan nggak? Suka ada iklan? Kalau ibu nonton YouTube, tiba-tiba ada iklan kan nggak harus kita pantengin fokus, bener nggak? Nah, skip. Berarti ibu kalau ada orang nyebelin, ada orang apa, nggak usah terlalu dikasih fokus, skip aja. Sama kayak lagi nonton YouTube, kenapa? Semua iklan-iklan itu adalah gejolak-gejolak jiwa. Fokus sama tontonannya, skip iklannya. Oke Bu? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa mengontrol saya pengen nonton dan saya pengen skip iklan? Siapa yang bisa mengontrol itu? Diri sendiri. Oke? Oke? Jadi nomor 2, milikilah filter. Mana yang penting untukku, mana yang gak penting. Gak usah semuanya dimasukin ke sini. Daripada kita jadi banyak sampah emosi. Oke ibu-ibu? Sip ya? Nah, dari bentuk ini semua, ketenangan batin tergantung dari kecerdasan emosi kita masing-masing. Nah, sekarang saya mau ngecek dulu emosi ibu-ibu bagus apa enggak gitu. Ya, cek dulu boleh nggak? Nah, siap ya? Kita cek emosinya masing-masing. Ibu-ibu, ini sebenarnya harusnya ditulis tapi nggak apa-apa lah ya. Ibu hanya ini aja, hanya dirasain. Kira-kira apa yang saya sampaikan dari skala 1 sampai 10 skalanya berapa? Oke? Misal, nanti saya ngomong. Orang yang emosinya rendah, pelit misalnya. Kira-kira ibu ngecek aja, aku ini pelit 1 apa 9 ya gitu. Kalau pelit banget 9 berarti. Kalau dermawan banget 1 gitu. Oke? Kalau biasa-biasa aja 5 atau 6. Nah,
Kan yang tahu nilainya ibu sendiri, betul? Oke, siap? Oke. Jadi tes ini nanti akan menentukan kualitas ketenangan batin kita. Saya ulang sedikit lagi boleh? Boleh. Tubuh fisik kita adalah jasad, aplikasi namanya jiwa. Jadi jasad ini ditentukan oleh jiwa. Salah satu isi jiwa adalah salah tiga sih, pikiran, perasaan, Berarti tubuh ini tergantung pikiran kita nggak? Bu, saya mau nanya, pikiran bisa membuat kita sakit nggak? Nah, berarti kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Berarti sakit atau sehat dirimu tergantung Berarti jiwa punya potensi besar nggak dalam hidup? Makanya dulu kita selalu nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwanya dulu diberesin. Karena jiwa yang nggak oke, badan pasti nggak oke. Oke Bu? Nah Bu, ini saya kasih rumus ya, supaya Ibu happy all the time. Ini rumusnya. Ingat ini baik-baik Bu. Planet Bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Dah. Apa Bu? Adalah berarti semua penduduknya sakit jiwa. Paham? Berarti kalau ibu ngelihat orang nyebelin, ingat aja, sesama pasien rawat jalan. Dia sakit, aku sakit. Cuman kadarnya beda. Paham Bu? Berarti yang dihidupkan di bumi lagi mau berobat jalan nggak? Lagi mau sembuh nggak? Ibu-ibu mau sembuh nggak? Syarat sembuh apa? Bukan. Orang yang bisa sembuh adalah orang yang tahu kalau dirinya sakit. Paham? Kalau dia tetap deny, it's okay, pura-pura okay, nggak ngerti kalau dirinya sakit, nggak akan pernah sembuh aja udah. Sip? Ibu-ibu dari obrolan-obrolan kita, ibu-ibu udah mulai merasa rada-rada sakit jiwa nggak kira-kira? Iya. Kalau ibu-ibu mulai ngerasa, iya ya, top Bu. Berarti udah sadar kalau dirinya sakit. Kalau sadar dirinya sakit, siap-siap sembuh. Bu punten ya, orang sekarang yang susah sembuh adalah orang yang merasa baik-baik aja. Enggak kok, it's fine. Padahal di sininya, penuh sampah. Jadi fake gitu Bu, filter. Di luar senyum, di belakang ngomongin. Bisa begitu nggak? Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau ibu lagi diomongin sama orang lain di belakang, berarti ibu ada di depan. Tenang aja. Kalau dia ngomonginnya di belakang, berarti kita ada di mana? Di depan. Oke Bu? Sip? Jadi semua seruangan ini lagi mengalami apa? Sip ya? Jadi begitu ngelihat yang nggak asik, ya udah, sama lagi berobat. Oke Bu, sip. Dah, nih Bu, siap ya? Sok ibu dicek emosinya. Siap nih. Dari skala 1 sampai 10 dijawab aja masing-masing di dalam hatinya. Ya. Orang-orang yang kecerdasan emosinya rendah, which is pasti jarang batinnya tenang. Orang yang sangat-sangat memiliki kecerdasan emosinya rendah, tipikalnya adalah sering menyalahkan orang lain. Itu nomor 1. Sok ibu rasa-rasa tiap hari banyak nyalahin orang nggak? Ya. Jawabannya enggak sih, tapi gini, enggak gitu ya, enggak. Soalnya di rumah sendiri. Lah, orang lain kan bukan hanya orang rumah, bukan. Gini, Bu, saya tarik ke tasawuf dikit boleh ya? Di dunia tasawuf, di Ibnu Arabi, jiwa itu ada gradasinya. Ya, ada level. Ada level tengah, ada tengah atas, ada tengah bawah. Oke?
Level tengah bawah itu jiwa yang mengalami terpenjara, namanya neraka. Namanya apa, Bu? Nah, jadi neraka itu urusan jiwa-jiwa yang ada di level rendah, itu namanya neraka. Paham, Bu? Oke? 3 di level rendah, level paling bawah itu namanya, level paling basic namanya paling bawah, paling kerak namanya amarah. Apa namanya? Orang di level amarah kerjaannya nyalahin orang lain. Nah, berarti kalau ibu-ibu lagi nyalahin orang lain, lagi ada di jiwa level apa? Berarti ada di fase apa itu namanya? Nah, maka orang yang sering nyalahin orang lain pasti hidupnya nggak happy, nggak tenang. Dia lagi ada dalam konteks neraka. Jadi ibu-ibu jangan mikir neraka itu tempat nanti, bukan. Ya mau dunia nanti kita bahas lah. Ini saya mau nanya, sok, ibu ini hidup di dunia atau di bumi? Ibu kalau doa, Robbana atina fid dunya atau fil ard? Jadi hidup di bumi atau di dunia? Tapi Adam diturunkan menjadi khalifah di muka. Jadi hidup di mana? Ah, pusing nggak? Pusing. Udah nanti lagi kapan-kapan. Ya. Bu, punten ya. At least dalam pembelajaran ini ada satu yang kita sadari, ya ampun, ternyata aku banyak nggak taunya ya. Bagus, Bu. Betul nggak? Karena saat aku menyadari aku banyak nggak taunya, aku ingin mencari tahu. Dan orang yang ingin sering menyalahkan orang lain biasanya orang yang udah ngerasa lebih baik dari dia. Namanya sombong. Sombong sifat siapa? Ya, biasa aja ngomongnya atuh Bu, ya setan gitu. Oh, kayak nggak santai gitu ah. Setan gitu. Setan gitu, biasa aja. Berarti kalau ibu-ibu lagi sombong jadi lagi apa? Jadi sering ketemu setan nggak? Paham ya? Jadi level terendah namanya amarah. Ibu pernah dengar jahanam nggak? Pernah dengar? Bu, nggak usah jauh-jauh ya. Orang yang mukanya ditekuk cemberut mulu itu namanya jahanam. Iya. Maka neraka jahanam adalah level amarah paling bawah, batinnya bergejolak, pasti nyalahin terus orang lain. Jelas ya? Sip ya? Jadi Bu, ada orang doa sama Allah, lagi marah-marah, lagi bete, lagi bad mood, lagi nyalahin orang, tapi doa sama Allah gini, ya Allah, semoga Engkau tidak memasukkan aku ke dalam neraka. Ya elah, udah masuk dari tadi. Paham Bu? Bu, surga tujuan bukan? Ih. Wah, gawat nih. Gini. Innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah mau kembali ke. Jadi tujuannya apa? Jadi surga tujuan bukan? Tadi iya, sekarang bukan, ah gimana? Ini jam berapa sih? Oh, ini jam-jam rawan memang ya. Bukan atuh Bu, masa surga tujuan Bu? Surga itu fasilitas. Tujuannya Allah. Oke nggak ini? Ibu pengen ke surga nggak? Kenapa saya mau nanya? Bu, Allah ada di mana-mana nggak? Di surga ada nggak? Di neraka? Gimana? Kok di surga ada Allah, masa di neraka nggak ada? Iya dong. Ibu pengen ke surga. Kenapa? Iya, berarti ini awas jangan ketukar Bu, tapi nggak apa-apa juga sih. Contoh. Buat orang-orang yang mau ke surga nih, coba direnungkan ini. Ibu tahu cerita Adam nggak? Adam turun ke bumi
diturunkan dari surga. Dari mana? Kenapa Adam turun? Karena makan buah huldi. Betul? Oke. Kenapa Adam makan buah huldi? Digoda oleh di mana? Surga. Berarti setan menggoda Adam makan buah huldi berarti di surga ada. Jadi ibu-ibu kalau ke surga ketemu nah gitu. Bener nggak ini? Iya. Loh, berarti setan ada di surga nggak? Berarti security sistem surga kurang bagus, Bu. Buktinya setan bisa masuk. Betul nggak? Nah, maksud saya, yuk kita ngerti lebih dalam lagi. Udahlah, Bu, masa sih kita mau pakai dongeng mulu? Cerita. Konteks surga dan neraka, konteksnya bukan tempat, tapi suasana batin dan jiwamu gitu. Bukan tujuan, tapi fasilitas. Paham, Bu? Oke? Jadi level paling rendah namanya amarah. Inti dari amarah sering nyalahin orang lain. Ibu-ibu saya, kita semua kalau sering nyalahin orang lain, lagi di neraka, pasti batinnya tidak tenang. Sip? Oke? Paham? Kebalikannya kalau lagi tenang, lagi damai, lagi happy, itu namanya fasilitas surga. Jadi tiap hari bisa bolak-balik nggak? Bisa. Mulai besok ibu ukur hari ini berapa persennya di neraka gitu, Bu. Hari ini berapa persennya di surga? Kenapa? Yang menentukan kita di surga atau di neraka siapa? Sip. Makanya nanti itu sesuai dengan ujian yang datang. Bu, hidup ada ujian nggak? Ada. Yang ngasih siapa? Awas ngasih nyalahin Allah aja kerjaannya. Ibu yang milih, ibu yang ngalamin. Maka hidup ini adalah konsekuensi. Oke? Jadi ujian dari siapa? Dari aku. Ibu yang makan cabai banyak begitu diare, Allah menguji aku dengan diare. Kamu yang makan cabai. Gimana sih? Benar nggak? Oke? Sip. Jadi indikator parameter batin yang tidak tenang salah satunya adalah sering menyalahkan orang lain. Oke, Bu? Oke? Paham ya? Dah. Dalam konteks ini berarti orang yang di level amarah dia menjadi korban dari kehidupan. Misal, ini ibu-ibu kalau punya sifat-sifat gini cepat-cepat kalau bisa lepas gitu. Aku tuh gini gara-gara kamu. Aku tuh gini gara-gara mereka. Jadi kita selalu jadi korban. Itu namanya level jiwa di dalam tasawuf namanya amarah. Oke, Bu? Sip? Nah, berikutnya. Bu, ini catat-catat aja ya. Saya ngalir-ngalir aja pokoknya. Yang berikutnya, orang yang sulit batinnya tenang, sulit adalah orang yang selalu ingin dihargai. Selalu ingin apa, Bu? Jadi orang yang jiwanya udah mau mulai masuk ke mutmainah, yuk, Bu, belajar nggak usah pengen dihargai. Jelas? Karena punten. Ibu kalau ke undangan dandan nggak? Kira-kira dandan karena pengen dipuji atau menghormati pengantin? Oh, yang bener ah. Oh, masa sih ah? Pengen kelihatan keren, ibu kalau ke undangan pakai pakaian yang terbaik nggak? Ya maksudnya the best gitu kan? Yang nyaman iya kan?
Itu tujuannya pengen kelihatan oke atau menghargai yang undang? Ya ibu jawab aja masing-masing ya, nggak apa-apa. Tapi maksud saya, punten-punten, ada nggak kecenderungan ketika kita udah pakai brand yang teroke, pakaian yang terbaik, terus orang nggak bilang keren, itu ada yang kurang tuh. Ya, maka salah satu sifat yang membuat jiwa kita nggak pernah tenang atau batin kita nggak pernah damai, kenapa? Selalu haus untuk dihargai. Jelas ya Bu ya? Udah Bu, yuk belajar. Mau ngapa-ngapain, sok. Ibu pernah dengar nggak? Sedekah itu harus ikhlas. Pernah dengar nggak? Bu gini, kira-kira orang undang anak yatim, pulangnya dikasih amplop, tapi ada pesan sponsor, doain ya. Ikhlas nggak? Nggak ikhlas, namanya dagang transaksi. Betul nggak? Ngerjain sesuatu, aduh mudah-mudahan dapat lebih banyak. Ayo gimana? Iya. Berarti masih ada rasa ingin dihargai, dipuji. Jelas Bu? Oke? Oke? Jadi ingat ya, semakin aku ingin dihargai, semakin aku akan susah tenang. Karena haus validasi, haus penghargaan. Oke? Saya detailkan satu lagi nih. Setelah ingin dihargai, yang membuat batin kita tidak tenang adalah ingin diakui. Ini tipis-tipis nih. Apalagi ini urusan antara ibu, bapak, anak. Hubungan keluarga, mertua, menantu. Wah, udah Bu. Aku tuh, nah mulai. Aku tuh, nah mulai. Jelas ya? Jadi kalau pengakuannya masih tinggi, jangan harap batinnya tenang. Makanya kita dilatih untuk melepaskan kemelekatan. Contoh, kenapa begitu mau masuk masjid ada bata suci? Apa maksudnya Bu? Iya sih, bener ngelepas sepatu, bener sih. Bener nggak salah. Setelah bata suci ini, mau kamu jenderal, mau kamu OB, mau kamu presiden, nggak berlaku. Paham? Karena aku hanya melihat semua di hadapanku, semuanya adalah ciptaan. Paham Bu? Jadi yuk Bu, belajar ngelihat siapa aja, jangan ngelihat identitasnya. Contoh. Bu, diri sejati kita tuh kan namanya ruh, itu namanya percikan Allah, betul? Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang nggak ada percikan Allah di dalam dirinya? Nggak ada Bu. Maka ketika kita ngelihat siapapun, tolong fokus sama percikannya, jangan fokus sama suka atau enggaknya. Itu dulu. Ya susah tuh program. Susah tuh kebiasaan. Paham Bu? Sip ya? Dan arahan-arahan kita kenapa batin gak tenang, sekali lagi pengen dihargai, pengen diakui. Udah Bu, yuk. Mau gimana pun, mau dihargai gak diakui, gak apa-apa. Tapi sambil bener kata ibu, gak apa-apa sih. Aku sebagai mertua, wah udah. Merasa diinjak-injak, wah udah panjang gitu. Oke Bu, sip. Yang berikutnya, yang membuat batin kita tidak tenang, yang membuat kita ada di level amarah. Bu, saya mau cepat aja ya, nanti levelnya tuh gini: amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Amarah. Bu, ini catatannya udah ada, nanti saya kirim boleh ya? Tapi dibaca nggak? Yang bener ah. Nah, sip. Ya oke. Ya, amarah. Udah dong, nggak usah dicatat kan ada catatannya nanti. Amarah, lawama, mulhama. Ini fase neraka nih. Mutmainah, pintu surga. Rodiyah, mardiyah, kamilah, surga yang benar. Paham ya?
Jadi kita suka bolak-balik nggak, Bu? Suka bolak-balik nggak? Suka. Jadi waktu ibu-ibu lagi bete, berarti lagi di level bawah, lagi di neraka, panas api. Sekarang saya tanya, kalau lagi di level bawah, mending betah, mending enggak? Mending di situ terus, pengen keluar. Gimana caranya? Nggak bisa. Ini kunci utama. Kunci utama lepas dari neraka adalah memaafkan. Saat aku tidak bisa memaafkan, maka aku tidak akan pernah memasuki konteks yang namanya ketenangan batin. Oke, Bu? Oke? Ibu ingat gak waktu kita ngomongin, kita belum pernah sih. Ingat gak sifat-sifat orang takwa? Bu, di Quran ada kalimat gini gak? Orang yang paling takwa adalah orang yang rajin tahajud, ada gak? Nggak ada. Orang yang paling takwa adalah orang yang rajin umroh, ada gak? Nggak. Tapi di Quran kata-katanya inna akramakum indallahi atqakum. Betul gak? Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Syarat mutlak husnul. Berarti kalau pengen husnul khotimah, jadilah orang yang gitu. Sekarang saya tanya, orang yang sholatnya rajin pasti takwa nggak? Belum tentu. Orang yang puasanya rajin pasti takwa nggak? Belum tentu. Maka takwa adalah titik sampai. Sholat, puasa, umroh, haji, jembatan, bukan tujuan. Jadi kita sholat supaya jadi orang, kita puasa supaya jadi orang, mantap. Jadi tujuannya untuk jadi ibu-ibu pengajian supaya jadi orang apa? Awas jangan pulang-pulang ngerasa, aku solehah udah ngaji. Belum. Karena belum jadi orang takwa. Setuju? Sip. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya. Kan yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Jadi yang penting pengajian atau takwanya? Dua-duanya. Yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Bu, takwa nomor 1. Punten nih. Bu, saya ngomong ini nggak akan pernah bosan aja. Di mana-mana podcast saya ngomong ini aja udah. Ibu kalau balik ke Quran, Quran itu ada 6.236 ayat. Ya 6.666 biar bagus aja sih. Sok ibu hitung aja sendiri nanti di rumah satu-satu ya. Ya. 6.236 ayat kalau disarikan akan keluar kata takwa. Udah gitu aja. Jadi takwa itu intisari dari, berarti kalau ibu-ibu takwa, Qurani nggak kira-kira? Nah gitu. Oke? Sekarang saya tanya, berarti kalau aku menjalankan ketakwaan di mana aku Qurani, berarti perlu menjalankan kebiasaan takwa nggak kira-kira? Nomor 1, Bu, orang takwa adalah orang yang enggak pelit, itu nomor 1. Yang enggak apa? Jadi kalau pengen batinnya damai, berhenti jadi orang pelit. Sok ibu pelit, nggak enak hatinya, Bu. Tapi kalau udah kebiasaan mah ya biasa aja sih. Betul nggak? Ya. Beda tipis antara pelit, irit, dan ekonomis, beda. Paham, Bu? Oke? Yang kedua, pandai mengontrol ego. Iya. Bu, hidup ibu-ibu ada masalah nggak? Ada? Banyak? Ada atau banyak? Apa masalahnya? Bu ingat ini baik-baik. Masalah dalam hidup cuman satu. Apa yang aku inginkan enggak kejadian. Udah itu aja. Betul? Berarti permasalahannya di kejadiannya, di keinginannya. Maka takwa yang nomor 2, pandai mengontrol ego, emosi. Dan yang terakhir, yuk, pandai dan milikilah sifat memaafkan kesalahan orang lain. Ibu-ibu yang kira-kira hari ini belum dimaafin, mau kapan pertanyaan?
Mau sampai kapan yang belum dimaafkan sampai sekarang memberatkan jiwamu yang membuat batin jadi tidak tenang? Udah itu aja pertanyaan. Jelas ya? Oke? Sip? Paham? Dapat sesuatu dari obrolan ini? Dapat Bu? Ibu-ibu gak harus ngerti semuanya, tapi ibu-ibu ambil aja yang menurut ibu-ibu butuh. Jelas? Gak harus ngerti semuanya. Tapi kira-kira part ini aku butuh, fokus di situ. Part ini aku butuh, fokus di situ. Dan latih diulang-ulang. Oke Bu? Sip ya? Semoga Bu, apa yang kita bahas hari ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi kita aplikasikan dalam pengalaman. Saya rasa itu dulu Bu. Bu ini masih icip-icip, kita sebenarnya belum mulai sih, nggak apa-apa ya. Tapi at least, karena mau ngomongin jiwa batu, wah panjang Bu ceritanya. Tapi at least kita udah mulai ngerti tentang diri kita bagiannya apa aja. Ada emosi, ada perasaan, ada pikiran. Dan yang paling penting lagi bahwa tidak akan ada yang bisa memperbaiki apapun kecuali aku memperbaiki diri sendiri. Oke Bu? Hatur nuhun, sementara itu dulu saya kembalikan dulu ke MC. Ya silakan. Terima kasih kepada Iya jangan Ustadz lah Bu, Abu aja. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat. Jadi kita harus tahu diri kita, mengenai diri kita sebelum ke orang lainnya. Tadi Abu itu memberi kesempatan untuk bertanya, untuk bertanya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Iya, mangga. Dua lah boleh Bu. Dua. Iya. Satu, ibu dari satu dan ibu. Atau boleh belakang tiga satu. Tiga ya. Satu lagi. Soalnya tadi yang angkat tangan ada tiga. Untuk yang pertama kepada apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dari awal sampai terakhir luar biasa. Untuk saya pribadi ya, nggak tahu kalau ibu-ibu yang lain, semoga sama. Saya menjadi lebih memahami, terutama tentang diri sendiri. Dan setelah saya mungkin berpikir mencerna dari semua apa yang telah disampaikan, untuk tadi ada yang nafsu amarah, loamah, Mulhamah dan mulhamah, mulhamah, sehingga yang paling puncak adalah mutmainah. Nah Ustadz, dari sekian fase-fase itu, bagaimana kalau setelah kita tadi menghadapi semuanya itu, saya berpikir ini harus ada rasa bersyukur di jiwa kita. Jadi apapun yang terjadi dengan ketentuan Allah atau ketetapan, kita harus bersyukur. Insya Allah itu juga akan menambah ketenangan, insya Allah. Dan yang kedua adalah permohonan. Bagaimana kalau Ustadz secara periodik, saya hanya menunggu waktu Ustadz saja, kapan bisa hadir lagi di Al-Hikmah. Oh iya sih. Ibu-ibu setuju? Itu Ustadz. Jadi apakah Ustadz mau 2 bulan, 3 bulan? Saya hanya menunggu waktu. Hanya menunggu waktu dari Ustadz, karena kalau kami yang mohon nanti Ustadz, ya kan saya sangat paham dan maklum begitu sibuk. Ya jadi dalam hal ini saya juga berterima kasih sama Bu Ati Prasojo sudah menjembatani kepada Ustadz. Saya kira itu Ustadz. Jadi intinya saya menekankan bahwa harus hadir di jiwa kita rasa syukur, sehingga nanti juga membentuk kepedulian, tanggung jawab dan sebagainya, belas asih terutama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bu, keren. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua pada bunda saya.
sekalian nih Ustaz ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya pertanyaannya mungkin ini pertanyaan orang bodoh, tapi saya pengen bertanya. Tadi yang Ustadz ceramahkan atau yang Ustadz katakan itu luar biasa untuk saya. Tapi saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana caranya menata hati seperti kalau kita misalnya sholat. Terus terang, sekarang saya ada aja, ingat apa, ingat itu. Tetapi, nah saya tanyakan bagaimana caranya menata hati supaya apa yang Ustadz katakan tadi, bukan katakan atau yang Ustadz ceramahkan tadi, intinya bisa sampai mutmainah. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Bu jangan manggil Ustadz lah ya, Abu. Terima aja. kasih. Saya langsung Bunda. jawab aja ya. Terus pertanyaan ketiga. Saya langsung jawab dulu. Oh siap. Gini Bu, dari semua yang saya sampaikan, Ibu bertanya, saya rasa juga mewakili, itu rumusnya ada 15 Bu. Masya Allah. Namanya 15L. Ada 15L. Ingat-ingat ya. Siap ya. L yang pertama. L yang pertama. Latihan. Apa Bu? Latihan. Siap ya. Latihan. L yang kedua. Latihan. Dah. L yang ketiga. Sampai 15 kali latihan. Udah gitu aja. Karena kalau tidak dilatih, kita tidak terlatih. Saat Ibu lagi sholat ke masakan, balikin ke tengah. Saat lagi gini, balikin ke tengah. Sehingga kalau kita melatih untuk fokus, kita akan terlatih untuk fokus. Jadi kata kuncinya adalah latih. Gitu Ibu. Ya, sip, hatur nuhun. Ya, paham Ibu. Terus selanjutnya Pak Ustadz kepada Bunda sayang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Maaf ini saya mungkin karena terlalu pusing ya mikir muter-muter pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Walaupun saya suka nonton videonya itu, tapi masih sampai sekarang masih belum belum cun gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, yang tadi setelah putar-putar ini saya masih bingung apa makna dengan ujian hidup untukku bila kita menyadari dunia penuh aneka informasi untuk menjadi baik. Ya. Terus selanjutnya Pak, jadi setan itu kan tadi ada di mana-mana Pak ya, jadi ada di mana-mana. Jadi bekal apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi setan-setan yang ada itu Pak, untukku gitu. Ya. Terus Pak, bagaimana manusia tidak bisa menilai, kan manusia itu tidak bisa menilai orang lain ya Pak ya. Dia kayaknya bagaimana, saya nggak bisa menilai. Nah bagaimana saya bisa untuk introspeksi diri seperti Nabi yang dapat ujian tuh selalu berdoa untuk introspeksi diri. Itu bagaimana untuk saya Pak? Demikian Pak. Mohon maaf Ya, kalau makasih. tadi udah diceritakan tapi muter-muter. Makasih. Makasih, boleh tepuk tangan Bu. Baik, terima kasih. Ya, Silakan saya Pak rasa Ustadz gini, untuk Bu. dijawab. Ingat ya ibu-ibu ya, semua yang datang sama diri kita itu sesuatu apa yang kita lakukan. Ya, selalu dalam hidup ini ada satu hukum yang namanya tabur tuai. Oke? Ibu gak akan menghadapi sebuah apapun buah yang ada kalau tidak pernah menanam. Itu hukum, udah gak bisa gak? Contoh, kalau hari ini saya panen kalau hari ini saya panen melon, kemarin nanam apa? Kalau saya hari ini panen cabai, kemarin nanam apa? Kalau hari ini panen kebencian, kedengkian, kemarin nanam apa? Ya udah selesai. Itulah yang disebut ujian. Jadi ujian adalah apa yang aku lakukan akan kembali kepada diriku. Sekarang saya tanya, kalau kira-kira aku tahu apa yang akan terjadi adalah hal buruk, dilakukan atau tidak? Jangan. Maka supaya setan tidak mengganggu, sebelum melakukan setidaknya jeda dulu, diem dulu, setidaknya berpikir apakah ini menguntungkan, apakah ini oke, apakah ini akan membuat kebaikan. Sebelum dilakukan kita diem dulu supaya kita ada dalam kesadaran gitu, supaya kita tidak terjebak pada kebiasaan. Nah jadi kembali ke pertanyaan ibu tadi, semua dalam hidup ini pasti tidak pernah lepas dari hukum, semua konteksnya selalu ada tabur tuai. Intinya satu aja Bu, jangan melakukan apapun yang orang lain tidak ingin lakukan itu kepada kita. Selesai.
Selesai. Karena semuanya adalah hukum tabur tuan. Oke ya, Ibu ya, kira-kira. Ibu-ibu kita tutup doa sebentar boleh? Kita khusyuk sebentar, kita santai dan rileks supaya apa yang kita dapatkan kita bisa kontemplasikan. Ini wabil khusus kita doakan juga. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kata yang tidak tepat, tidak baik, semua datang dari kebodohan saya. Kebenaran mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.